warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nafisa Azahra, saya dari MSDM 25B. Di sini saya akan membahas ringkasan materi penting tentang negosiasi, mulai dari sifat dasarnya hingga strategi, taktik, dan etika yang perlu kita pahami untuk menjadi negosiator yang efektif. Baik, di sini saya akan membahas materinya satu persatu. Yang pertama, sifat dasar negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan ketika mereka memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Ciri-ciri dari negosiasi yang pertama, adanya dua pihak atau lebih. Yang kedua, tujuan untuk mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, proses komunikasi dua arah. Nah, negosiasi juga bisa terjadi di mana saja, seperti di ruang rapat, di pasar, di kantor, bahkan di rumah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa negosiasi bukan tentang menang atau kalah, tapi mencari titik temu terbaik. Yang kedua, strategi dan taktik tawar-menawar distributif. Tawar-menawar distributif adalah strategi di mana satu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Bisa diibaratkan seperti kita membagi kue, di mana semakin besar bagian yang saya dapatkan, semakin kecil bagian yang Anda dapatkan. Strategi ini sering digunakan, semisal dalam transaksi jual beli satu kali, hubungan jangka pendek, dan lain sebagainya. Strategi umum dalam negosiasi distributif adalah membuat penawaran awal yang kuat, menahan informasi penting, dan menggunakan tenggat waktu sebagai tekanan. Yang ketiga, strategi dan taktik negosiasi integratif. Berbeda dengan distributif, negosiasi integratif bertujuan untuk menciptakan win-win solution. Strategi ini cocok untuk hubungan jangka panjang, kolaborasi berkelanjutan, dan lain sebagainya. Taktik ini tuh meliputi seperti identifikasi kepentingan bersama, brainstorming solusi kreatif, dan membangun kepercayaan yang fokusnya bukan pada posisi, tapi pada kepentingan di balik posisi tersebut. Yang keempat, strategi dan perencanaan. Negosiasi yang efektif butuh perencanaan yang matang. Hal-hal yang harus direncanakan antara lain adanya tujuan yang jelas, adanya BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement, adanya peta kekuatan dan kelemahan lawan, dan yang terakhir, adanya strategi komunikasi yang semakin baik akan mewujudkan peluang kita sukses dalam negosiasi. Yang kelima, etika dalam negosiasi. Dalam negosiasi, etika adalah fondasi yang sangat penting. Kita tidak boleh mengabaikan etika, karena negosiasi yang baik dibangun atas dasar kejujuran, transparansi, dan saling menghormati. Jangan memanipulasi, menipu, atau menyebarkan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Etika tidak hanya menjaga kehormatan, tapi juga membangun reputasi jangka panjang. Ingat, di dunia profesional, reputasi adalah segalanya. Yang keenam, persepsi, kognisi, dan emosi dalam negosiasi. Negosiasi dipengaruhi oleh cara kita melihat, berpikir, dan merasakan. Persepsi bisa menyesatkan kalau kita terlalu cepat menilai lawan. Kognisi, bagaimana kita memproses informasi dan mengambil keputusan. Emosi, bisa memperkuat atau menghancurkan negosiasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang, mengelola emosi, dan berempati terhadap perspektif lawan. Yang ketujuh, komunikasi dalam negosiasi. Negosiasi yang efektif butuh komunikasi yang jelas, aktif, dan terbuka. Kita harus tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan. Gunakan yang namanya active listening, dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Pertanyaan terbuka untuk menggali informasi. Yang ketiga, bahasa tubuh yang positif, karena komunikasi nonverbal itu juga sangat berpengaruh. Yang ke-8, menentukan dan menggunakan kekuatan. Kekuatan dalam negosiasi bisa datang dari informasi, alternatif atau BATNA, dari waktu, dan posisi atau jabatan. Gunakan kekuatan ini secara strategis, bukan untuk menekan, tapi untuk mengarahkan negosiasi ke arah yang saling menguntungkan. Yang ke-9, pengaruh dalam negosiasi.
Pengaruh adalah kemampuan kita mempengaruhi keputusan atau pandangan pihak lain, bisa melalui logika, bisa lewat kredibilitas, atau bisa juga melalui hubungan emosional. Pengaruh yang efektif tidak memaksa, tapi mengajak dan membangun kepercayaan. Yang ke-10, hubungan dalam negosiasi. Hubungan sangat penting, apalagi dalam negosiasi jangka panjang. Menjaga hubungan berarti kita menghindari yang namanya konflik personal, menjaga komunikasi tetap terbuka, dan membangun kepercayaan. Karena di akhir negosiasi yang kita ingat bukan hanya hasilnya, tapi juga bagaimana proses saat kita menjalaninya. Nah, jadi itulah ringkasan materi negosiasi mulai dari sifat dasarnya hingga etika dan strategi komunikasi. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami dasar-dasar negosiasi yang baik. Mohon maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.